Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa terpencil, seorang anak kecil dipilih untuk menjalankan takdir besar, mengubah kehidupan 10 pastur yang tersesat. Petualangan ini mengungkap rahasia, keberanian, dan kekuatan yang tak terduga, menjelajahi kegelapan menuju cahaya yang abadi. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara hutan belantara, terdapat sebuah gereja tua yang sudah lama tidak digunakan. Di sekelilingnya, hanya terdapat rumah-rumah sederhana dan tanah ladang yang luas, namun sebagian besar sudah ditinggalkan. Desa itu dikenal dengan nama Desa Sumber Tiga, yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Suasana di desa tersebut kerap kali terasa sunyi, seolah waktu tidak pernah berjalan di sana. Suatu malam, di bawah cahaya bulan yang pucat, seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun, bernama Andi, tengah berdiri di depan gereja yang sudah terbengkalai itu. Ia tampak ketakutan, dengan wajah pucat dan mata yang terbuka lebar. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah buku kecil yang sudah agak usang, sebuah kitab yang diwariskan dari kakek neneknya yang telah meninggal. Buku itu merupakan salah satu peninggalan lama yang mengandung rahasia yang tak banyak orang ketahui. Andi bukanlah anak biasa. Ia lahir dalam keluarga yang sangat taat beragama, namun ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Sejak kecil, ia selalu merasa terhubung dengan dunia lain, dunia yang tidak terlihat oleh orang dewasa. Setiap kali ia berdoa, seringkali ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Di dalam doanya, ia merasa seolah-olah ada yang mendengarnya, sebuah suara yang datang dari dalam dirinya, mengarahkannya ke tujuan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada malam itu, Andi dipanggil oleh suara tersebut, suara yang mengarahkannya untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia diminta untuk pergi ke gereja yang terbengkalai itu, tempat yang selama ini dianggap angker dan penuh misteri oleh warga desa. Banyak cerita yang beredar tentang gereja itu, mulai dari kisah tentang pastur-pastur yang tiba-tiba menghilang, hingga suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Namun, Andi merasa bahwa ia tidak punya pilihan. Suara itu sangat kuat, seolah-olah memaksa dirinya untuk memenuhi panggilan tersebut. Ia mengumpulkan seluruh keberanian yang dimilikinya dan berjalan menuju gereja, meskipun rasa takut terus menggerogoti hatinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar desa. Namun, Andi terus melangkah maju, sampai akhirnya ia tiba di depan pintu gereja. Gereja tua itu terlihat begitu menakutkan di bawah sinar bulan. Dinding-dindingnya yang retak dan berlumut, serta jendela-jendela yang pecah, memberikan kesan bahwa tempat itu sudah lama terlupakan oleh dunia. Namun, Andi merasa ada sesuatu yang menarik dirinya untuk masuk. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka pintu gereja yang berderak keras, dan perlahan-lahan memasuki ruangan yang gelap. Begitu ia melangkah masuk, suasana menjadi semakin mencekam. Suara angin yang berhembus melalui celah-celah bangunan tua itu membuatnya semakin waspada. Di dalam gereja yang gelap gulita, hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui jendela-jendela pecah. Andi merasa ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Di ujung gereja, ada sebuah altar tua yang terlupakan, dengan patung-patung yang sudah rusak. Namun, di balik altar itu, Andi melihat sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan, ada sebuah pintu kecil yang seolah-olah menunggu untuk dibuka. Pintu itu terlihat baru dan terawat, berbeda dengan kondisi gereja yang sudah usang. Andi merasa terdorong untuk membuka pintu itu, meskipun rasa takut terus mencegahnya. Saat ia mendekati pintu kecil itu, suara-suara aneh semakin keras terdengar di sekitar gereja. Andi merasa ada sesuatu yang berusaha menghalangi langkahnya, namun ia terus maju. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka pintu tersebut dan memasuki ruang di baliknya.
ruang itu ternyata adalah sebuah ruang bawah tanah yang gelap. Di dalamnya, Andi merasakan hawa yang sangat dingin, seolah-olah udara di sana sudah lama tidak tersentuh cahaya matahari. Namun, ia tidak merasa sendirian. Ada sesuatu yang bergerak di kegelapan, sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari dirinya. Andi mencoba untuk tetap tenang dan mencari tahu apa yang ada di dalam ruangan itu. Tiba-tiba, sebuah suara parau terdengar di telinganya, seolah-olah berbisik di dalam kegelapan. Kamu yang dipilih, kata suara itu, membuat Andi terkejut dan hampir terjatuh. Kamu akan menjalankan tugas besar, tugas yang akan mengubah takdir dunia ini. Andi menoleh ke sekeliling, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang mengelilinginya. Namun, suara itu terus terdengar, semakin jelas, semakin kuat. Hanya kamu yang bisa melakukannya, lanjut suara itu. Kamu yang akan mengislamkan 10 pastur yang telah tersesat. Ketakutan mulai merasuki hati Andi. Ia tidak tahu apa maksud dari suara itu, namun entah mengapa ia merasa bahwa ini adalah takdirnya. Suara itu terdengar semakin mendesak, memintanya untuk segera melaksanakan perintah yang diberikan. Tanpa ada pilihan lain, Andi meraih kitab yang ada di tangannya dan mulai membaca doa yang tertera di dalamnya. Saat itulah, ruangan itu tiba-tiba berubah. Lampu-lampu kecil yang tersembunyi di sepanjang dinding mulai menyala, menerangi ruangan yang gelap. Andi merasa dirinya terhanyut dalam suatu pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa seolah-olah terhubung dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan kekuatan gaib dan misteri. Namun, Andi tahu bahwa tugas yang diberikan kepadanya bukanlah tugas biasa. Ia harus mengubah nasib 10 pastur yang telah tersesat, pastur yang selama ini dianggap suci, namun sebenarnya terjerumus dalam kegelapan. Ia harus membawa mereka kembali ke jalan yang benar, mengislamkan mereka agar mereka bisa kembali ke jalan yang lurus. Dengan tekad yang bulat, Andi keluar dari ruang bawah tanah itu dan berjalan kembali menuju pintu gereja. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Keberanian yang semula ia rasa tak ada, kini mulai tumbuh. Ia harus menghadapi banyak hal yang tak terduga, menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun, Andi tidak akan mundur. Ia tahu bahwa ia harus melaksanakan takdirnya, dan ia siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Pagi itu, Andi terbangun dengan perasaan yang tidak biasa. Seolah-olah semalam bukan hanya sekedar mimpi, namun sebuah kenyataan yang begitu nyata. Ia merasakan beratnya tugas yang diberikan kepadanya, tugas untuk mengislamkan 10 pastur. Meskipun rasa takut masih menghantui, tekad dalam dirinya semakin menguat. Andi tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Suara yang memanggilnya di gereja bukanlah suara yang bisa diabaikan. Itu adalah suara takdir. Sejak semalam, Andi merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Suara itu tidak hanya muncul sekali, tetapi terkadang terdengar lagi di malam hari, seolah-olah memberikan arahan lebih lanjut tentang apa yang harus ia lakukan. Setiap malam, ia akan mendengar bisikan lembut yang membimbing langkah-langkahnya. Andi sadar bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Hari itu, Andi bergegas menuju gereja tua di ujung desa. Hatinya berdebar-debar, tetapi ia tahu ia harus melakukannya. Pintu gereja yang sebelumnya ia buka dengan ragu kini terlihat lebih terbuka, seolah-olah dunia itu menyambutnya dengan tangan terbuka. Setiap langkah yang ia ambil terdengar seperti suara hantu yang mengiringinya, semakin dekat ke pintu masuk yang menantinya. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, seorang lelaki tua muncul di depannya. Lelaki itu tampak familiar, namun Andi tidak bisa mengingat siapa dia. Ia mengenakan pakaian lusuh dan topi tua yang hampir menutupi wajahnya. Dengan langkah perlahan,
Lelaki itu mendekat dan berkata dengan suara yang lembut namun tegas, "Kamu mencari jawaban, anak muda." Andi terkejut dan menatap lelaki itu. Ia merasa seolah-olah lelaki itu sudah lama menunggu kedatangannya, namun tak tahu harus berkata apa. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan," kata Andi dengan ragu. "Ada sesuatu yang memanggil saya untuk datang ke sini." Lelaki tua itu tersenyum, namun senyumannya bukanlah senyuman yang menenangkan. "Takdir tidak pernah salah," katanya dengan suara yang menggetarkan. "Kamu dipilih untuk suatu alasan yang besar, Andi. Kekuatan yang kamu bawa jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Tapi kamu harus berhati-hati." Andi menatap lelaki itu dengan bingung. "Apa maksudmu? Apa yang harus saya lakukan?" Lelaki tua itu mengambil sebuah kitab dari dalam tasnya dan memberikannya kepada Andi. "Ini adalah kitab yang akan membimbingmu," katanya. "Di dalamnya, kamu akan menemukan petunjuk tentang bagaimana mengubah nasib mereka. Tapi ingat, tidak semua hal bisa dilakukan dengan kekuatan yang terlihat. Kamu harus memanggil keberanianmu, anak kecil. Tidak semua orang yang kamu hadapi akan mudah menerima jalan yang kamu tawarkan." Andi menggenggam kitab itu dengan hati-hati. Saat ia membuka halaman pertama, sebuah gambar terpampang di hadapannya. Gambar itu menggambarkan 10 pastur, masing-masing dengan wajah yang penuh keraguan dan keputusasaan. Mereka berdiri dalam lingkaran, dikelilingi oleh kegelapan yang tampaknya menahan mereka. Namun di tengah gambar, ada sebuah cahaya yang memancar, cahaya yang sangat terang, namun sangat jauh, seperti mengundang mereka untuk datang. Dengan perasaan bingung dan takut, Andi mulai membaca halaman demi halaman. Kata-kata yang tertulis di dalamnya bukanlah kata-kata yang mudah dimengerti, tetapi entah mengapa, ia merasa seolah-olah setiap kata itu menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar. Ada kekuatan dalam setiap baris yang terbaca, seolah dunia ini memiliki rahasia yang tersembunyi, dan hanya Andi yang bisa menemukannya. Lelaki tua itu menatap Andi, lalu berkata, "Untuk menemukan mereka, kamu harus pergi ke tempat-tempat yang terlupakan. Gereja, tempat-tempat yang tidak terjamah, dan mereka yang terasing dari dunia ini. Mereka tidak akan datang dengan mudah. Mereka harus merasa ada jalan untuk kembali. Dan kamu adalah satu-satunya yang bisa membawa mereka ke jalan itu." Andi merasa tertekan, tetapi ia tahu tidak ada jalan lain. Ia harus melanjutkan misi ini, meskipun ketakutan terus menghantui. Setelah lelaki itu pergi dengan langkah pelan, Andi berdiri di depan gereja yang megah dan penuh misteri, dengan kitab yang kini menjadi satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Hari-hari berlalu, dan Andi melanjutkan pencariannya, dengan tujuan untuk menemukan 10 pastur yang dimaksud. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Setiap malam, Andi merasa dirinya semakin terikat dengan kekuatan tak terlihat yang memandu langkahnya. Ia merasa ada yang mengawasi dari balik bayang-bayang, dan setiap tempat yang ia kunjungi selalu membawa cerita-cerita baru yang lebih menakutkan. Di dalam desa itu, Andi menemukan bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi daripada yang terlihat di permukaan. Setiap kali ia berinteraksi dengan orang-orang di desa, mereka akan memperingatkannya untuk berhati-hati. Beberapa orang bahkan mencoba menghalanginya, seolah-olah mereka tahu akan apa yang akan terjadi jika Andi melanjutkan pencariannya. Suatu malam, Andi bertemu dengan seorang pria misterius yang mengaku sebagai pendeta dari gereja yang lama ditinggalkan. Pria itu, yang hanya dikenal sebagai Bapak Hadi, memperingatkan Andi tentang nasib yang mungkin menantinya jika ia terus melanjutkan pencariannya. "Kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi," kata Bapak Hadi, wajahnya penuh kekhawatiran. "Pastur-pastur itu sudah terjerat dalam takdir mereka. Kamu akan membebaskan mereka, tetapi tidak tanpa konsekuensi yang mengerikan." Namun, Andi yang telah terpanggil oleh suara itu tidak bisa mundur.
Ia hanya menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya harus melakukannya." Perjalanan Andi semakin berat. Setiap malam, suara misterius itu semakin jelas dan mendalam. Tidak hanya bisikan lembut, tetapi kadang-kadang terdengar teriakan yang membangkitkan ketakutan yang sangat mendalam dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah dunia ini tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga kekuatan-kekuatan gelap yang mencoba menariknya ke dalam jurang ketakutan yang dalam. Namun, ia tetap melangkah, karena ia tahu bahwa takdirnya sudah digariskan. Hari-hari yang berlalu membawa Andi ke sebuah desa terpencil di ujung hutan, sebuah tempat yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Desa itu tersembunyi dengan baik, hanya bisa dijangkau melalui jalan setapak yang tertutup oleh semak belukar. Ketika ia tiba di sana, suasana yang ia rasakan bukanlah suasana yang biasa. Di udara, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat Andi merasa terancam. Desa itu tampak kosong, rumah-rumah yang terbengkalai, dan jalan-jalan yang sunyi. Tidak ada suara apapun, kecuali desiran angin yang berhembus melalui pepohonan yang tinggi. Andi merasa seperti ada yang mengawasi, dan ia tahu bahwa inilah salah satu tempat yang harus ia kunjungi. Sesuatu dalam hatinya memberitahunya bahwa 10 pastur yang ia cari berada di tempat ini. Ia melangkah perlahan menuju rumah terbesar di tengah desa, sebuah rumah tua yang tampak lebih menyeramkan dari yang lainnya. Dindingnya yang kotor dan atap yang hampir runtuh memberi kesan bahwa tempat itu telah lama ditinggalkan. Namun, ada cahaya yang tampak samar-samar dari dalam, dan suara-suara aneh terdengar seperti gumaman dari jauh. Andi mendekatkan telinganya ke pintu dan mendengarkan. Suara itu semakin jelas, seolah-olah ada percakapan yang berlangsung di dalam. Ia membuka pintu secara perlahan, dan sebuah pemandangan yang menakutkan terbentang di depannya. 10 pastur, yang sebelumnya ia lihat dalam gambar di kitab, kini berdiri menghadap sebuah altar tua yang terletak di tengah ruangan. Mereka mengenakan pakaian hitam yang kotor, wajah mereka penuh keraguan dan kebingungan, seolah-olah terjebak dalam dunia yang tak bisa mereka pahami. Ketika mereka melihat Andi, mereka terkejut dan mundur selangkah. "Siapa kamu?" salah seorang pastur bertanya, suaranya bergetar. Andi tidak tahu harus berkata apa. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi juga rasa ingin tahu yang besar. Saya datang untuk membantu kalian," jawabnya dengan suara yang gemetar. "Saya tahu kalian telah tersesat, dan saya di sini untuk mengarahkan kalian kembali ke jalan yang benar." 10 pastur itu saling memandang, bingung. Mereka tidak mengerti apa yang Andi katakan, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Andi yang membuat mereka ragu. Mereka tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dalam diri mereka. "Saya tidak tahu apa yang harus kami lakukan," kata seorang pastur dengan suara rendah. "Kami telah lama terperangkap dalam kegelapan, dan kami tidak tahu bagaimana cara keluar." Andi mendekat dan membuka kitab kecil yang ia bawa. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca doa yang tertera di dalam kitab itu, doa yang tidak ia pahami sepenuhnya, tetapi yang memberinya rasa kekuatan. Ketika ia mulai membaca, lampu-lampu di sekitar ruangan mulai menyala dengan terang, dan seberkas cahaya terang menyinari 10 pastur itu. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di seluruh ruangan, suara yang sangat keras dan mengguncang. "Kalian tidak bisa lepas begitu saja," suara itu terdengar mengerikan, seperti suara dari kedalaman dunia yang tidak diketahui. Andi terjatuh ke lantai, hampir tidak bisa menahan getaran yang datang dari suara itu. Namun, Andi tidak menyerah. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia berdiri dan melanjutkan doa-doanya, lebih keras, lebih penuh keyakinan. Suara itu berusaha menghalangi, berusaha menggoyahkan tekadnya, tetapi Andi semakin yakin. Ia terus berdoa, dan akhirnya, cahaya yang lebih terang dari sebelumnya menyelimuti 10 pastur itu.
Dengan satu ledakan cahaya yang sangat kuat, Andi merasakan dunia sekitarnya bergetar hebat. Semuanya menjadi gelap sesaat, dan ia terjatuh lagi. Namun, ketika cahaya itu meredup, Andi terkejut. 10 pastur yang berdiri di depannya kini terlihat berbeda. Mereka tidak lagi tampak bingung atau terjebak dalam kegelapan, tetapi wajah mereka menunjukkan kedamaian yang belum pernah Andi lihat sebelumnya. Mereka tampak lebih terang, seolah-olah beban yang mereka pikul telah terangkat. Salah satu pastur mendekat ke Andi dan berkata dengan suara yang penuh rasa terima kasih, anak kecil. Kamu telah membebaskan kami. Andi merasa lega, tetapi juga bingung. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Bagaimana ia bisa melakukan hal seperti itu? Apakah ia benar-benar memiliki kekuatan seperti yang dipercaya oleh suara itu? Jalanmu masih panjang, Andi, kata pastur itu lagi, kekuatanmu belum selesai. Ada lebih banyak yang harus kamu lakukan, lebih banyak ujian yang harus kamu hadapi. Tetapi, kamu telah memulai perjalanan ini, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang. Dengan kata-kata itu, 10 pastur itu menghilang satu persatu, meninggalkan Andi di tengah ruangan yang kini terasa hening dan damai. Andi berdiri sendiri, dengan perasaan campur aduk, terkejut, bingung, dan sekaligus merasa diberi kekuatan yang luar biasa. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Perjalanannya belum berakhir, dan masih ada lebih banyak misteri yang harus dipecahkan. Di luar desa, Andi merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, tetapi kali ini, ia tidak merasa takut. Ia merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, Andi kembali ke rumahnya dengan langkah-langkah yang berat, tetapi hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia baru saja berhasil membebaskan 10 pastur dari kegelapan yang selama ini menahan mereka. Namun, meskipun ia merasa sedikit lega, ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ada lebih banyak tantangan yang harus ia hadapi, lebih banyak ujian yang akan menguji keberaniannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Andi terus merasakan ada sesuatu yang mengikutinya, meskipun tidak ada yang tampak secara fisik. Suara itu, yang telah membimbingnya sejauh ini, kembali terdengar di telinganya. Kamu masih belum selesai, suara itu berbisik lembut. Ada lebih banyak yang harus kamu lakukan, lebih banyak yang harus kamu selesaikan. Jangan berhenti sekarang. Andi tak bisa mengabaikan suara itu, meskipun ia mulai merasa lelah. Ia tahu bahwa takdirnya sudah digariskan, dan ia tidak bisa mundur. Ia kembali ke gereja tua yang menjadi titik awal dari semua peristiwa ini. Gereja itu, yang kini terasa lebih menakutkan dari sebelumnya, seolah mengingatkan Andi tentang banyaknya rahasia yang masih tersembunyi di dalamnya. Saat ia memasuki gereja, Andi merasa seperti berjalan masuk ke dalam sebuah labirin tak terlihat. Setiap langkahnya terdengar berulang-ulang di telinganya, dan setiap bayangan yang bergerak di sudut matanya membuatnya merasa semakin terpojok. Namun, Andi tetap berjalan maju, mengikuti perasaan yang membimbingnya. Di dalam gereja, Andi menemukan sebuah pintu besar yang sebelumnya tidak ia lihat. Pintu itu tampak lebih besar dan lebih kokoh dari pintu lainnya. Namun, ada sesuatu yang menariknya ke sana, seperti sebuah magnet yang tak terlihat. Ia membuka pintu itu perlahan, dan begitu ia melangkah masuk, suasana menjadi sangat sunyi. Hanya ada satu ruangan besar dengan dinding batu yang dingin dan berantakan. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja batu besar, yang di atasnya tergeletak sebuah batu hitam yang tampaknya sudah sangat tua. Batu itu memancarkan aura yang sangat kuat, dan Andi merasa seolah-olah batu itu mengundangnya untuk mendekat. Ketika ia mendekati batu itu, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih keras. Inilah ujian terbesarmu, suara itu berkata. Untuk melanjutkan jalan ini,
kamu harus menghadapi musuh terbesar, musuh dalam dirimu sendiri. Batu ini akan menguji sejauh mana kamu bisa bertahan. Andi merasa cemas, namun ia tahu ia tidak bisa mundur. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh batu hitam itu. Begitu tangannya menyentuh batu tersebut, sebuah kekuatan besar menghantam tubuhnya, membuat Andi terjatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya terasa panas, seperti ada api yang membakar dari dalam. Namun, ia tidak bisa bergerak, tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap muncul di depannya. Bayangan itu berbentuk manusia, tetapi wajahnya kabur dan tidak bisa dikenali. Bayangan itu mendekat, dan Andi merasa ketakutan yang luar biasa. Ia tahu ini adalah ujian, dan ia harus menghadapinya. "Siapa kamu?" Andi berusaha untuk berbicara, meskipun suaranya terdengar parau. Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Andi. Begitu tangan itu menyentuhnya, Andi merasakan seolah-olah semua kenangan buruk dalam hidupnya kembali muncul, semua rasa takut, penyesalan, dan kesedihan yang pernah ia rasakan. Ia melihat dirinya sendiri dalam bayangan gelap itu, seorang anak kecil yang merasa tidak berdaya, yang selalu merasa takut akan apa yang akan datang. Namun, Andi tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian. Ia harus melawan ketakutannya, harus menghadapinya dengan keberanian. Ia menutup matanya sejenak, berusaha mengendalikan dirinya. "Aku tidak takut," katanya pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan membiarkan rasa takut ini menguasai aku." Dengan tekad yang kuat, Andi membuka matanya dan berdiri tegak. Bayangan itu masih ada di depannya, tetapi kali ini Andi tidak mundur. Ia menghadapi bayangan itu dengan penuh keberanian, menghadapinya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. "Aku adalah Andi," katanya dengan suara yang lebih tegas. "Aku tidak akan kalah oleh ketakutanku. Aku akan mengubah nasib mereka yang tersesat." Bayangan itu menatap Andi dengan mata yang kosong, tetapi setelah beberapa detik, bayangan itu mulai memudar. Suara yang selama ini mengikutinya semakin hilang, dan Andi merasakan dirinya kembali mendapatkan kontrol atas tubuhnya. Ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Batu hitam yang ada di depannya juga mulai berubah, dari batu yang keras dan dingin menjadi batu yang hangat dan bersinar terang. Andi tahu bahwa ujian ini adalah titik balik dalam perjalanannya. Ia telah berhasil mengalahkan musuh terbesar dalam dirinya, ketakutan dan keraguan yang selama ini menghalangi jalannya. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ada lebih banyak tantangan yang menanti, lebih banyak rintangan yang harus ia hadapi. Namun, Andi tidak lagi merasa takut. Ia siap untuk melanjutkan misinya. Setelah berhasil mengalahkan musuh terbesarnya, ketakutan yang selama ini membelenggunya, Andi merasa seolah-olah ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Perjalanan yang dimulai dengan keraguan kini terasa lebih jelas dan pasti. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai, namun ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Pencarian untuk mengislamkan 10 pastur yang telah tersesat kini sudah berada di ujungnya. Namun ada satu ujian terakhir yang harus dilalui. Andi kembali ke desa yang pernah ia kunjungi sebelumnya, tempat 10 pastur yang telah ia bebaskan pertama kali. Desa itu kini terasa lebih sepi, lebih gelap dari yang ia ingat. Hujan turun dengan deras, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Andi merasa bahwa kali ini ia harus melawan sesuatu yang lebih besar, lebih jahat daripada yang pernah ia bayangkan. Di tengah hujan, ia berjalan menuju gereja tua yang sudah lama terbengkalai. Gereja itu kini tampak lebih besar, lebih menakutkan, seolah-olah menunggu kedatangannya. Saat ia mendekat, pintu gereja itu terbuka dengan sendirinya, seperti mengundangnya untuk masuk. Di dalam gereja,
Andi merasakan atmosfer yang sangat berbeda. Tidak ada suara apapun, hanya keheningan yang mencekam. Cahaya lilin yang redup menerangi sudut-sudut gereja, dan di ujung ruangan, Andi melihat 10 pastor yang telah ia bebaskan sebelumnya. Mereka berdiri diam, wajah mereka kosong dan terdistorsi, seolah-olah tidak lagi mengenal dirinya. "Kenapa kalian tidak pergi?" tanya Andi dengan suara yang penuh kebingungan. Salah satu pastor, yang terlihat lebih tua dari yang lainnya, menoleh ke Andi dengan mata yang kosong. "Kami terperangkap, anak kecil," jawabnya dengan suara serak. "Kami telah terlepas dari kegelapan, namun ada sesuatu yang lebih besar yang menguasai kami. Sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang kamu bayangkan." Andi mendekat, namun saat ia mencoba untuk berbicara, sebuah suara keras terdengar di seluruh ruangan. "Kamu tidak bisa menyelamatkan mereka," suara itu menggema, seperti berasal dari dasar bumi. "Mereka sudah menjadi milikku." Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul sosok gelap yang sangat besar, lebih tinggi dari manusia biasa. Sosok itu berbentuk kabur, namun aura kejahatannya sangat jelas terasa. Andi merasa terhanyut dalam aura itu, tubuhnya terasa lemah, namun ia tidak bisa mundur. Ia harus melanjutkan. "Siapa kamu?" Andi berteriak, meskipun suaranya hampir tenggelam dalam ketakutan yang luar biasa. Sosok gelap itu tertawa dengan suara yang mengerikan. "Aku adalah kegelapan yang mereka cari, kegelapan yang mereka pilih untuk mengisi kekosongan dalam diri mereka. Mereka tidak akan pernah bebas dariku." Andi merasa tubuhnya semakin lemas, namun ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Ia harus bertahan, harus mengalahkan kegelapan ini, untuk bisa membebaskan 10 pastor yang masih terperangkap. Dengan sekuat tenaga, Andi membuka kitab kecil yang ia bawa, dan mulai membaca doa yang tertulis di sana. Doa itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Doa itu mengandung kekuatan yang bisa melawan kegelapan yang ada di hadapannya. Ketika Andi mulai membaca, sosok gelap itu mulai bergetar, dan sebuah cahaya terang mulai memancar dari kitab itu. Cahaya itu menyelimuti gereja, membakar kegelapan yang selama ini menguasai tempat itu. Andi terus membaca dengan penuh keyakinan, meskipun tubuhnya terasa semakin lelah. Cahaya itu semakin terang, dan akhirnya, sosok gelap itu mulai menghilang, meleleh menjadi debu. 10 pastor yang terperangkap itu mulai bangkit satu persatu, wajah mereka kini dipenuhi dengan ekspresi kelegaan. Mereka berjalan menuju Andi, yang masih terjatuh lemas di lantai gereja. "Kamu telah membebaskan kami, anak kecil," kata pastor tertua. "Kami tidak akan pernah bisa melupakan ini." Andi menatap mereka dengan mata yang penuh kebingungan. "Saya hanya menjalankan apa yang saya percayai," jawabnya pelan. "Saya tidak tahu mengapa saya dipilih, tetapi saya tahu bahwa saya harus melakukannya." Mereka semua tersenyum, sebuah senyuman penuh rasa terima kasih. "Kami tahu, Andi. Kami tahu." Dengan begitu, Andi telah berhasil melaksanakan tugasnya. 10 pastor yang tersesat kini bebas dari kegelapan yang selama ini menguasai mereka. Namun, meskipun ia merasa lega, Andi juga tahu bahwa perjalanan ini telah mengubahnya selamanya. Ia telah menghadapinya dengan keberanian yang luar biasa, mengalahkan ketakutan dan kegelapan yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, dalam hati Andi, ada satu pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah tugasnya benar-benar selesai? Ataukah ia akan dipanggil lagi untuk menghadapi ujian lainnya? Dengan perasaan yang campur aduk, Andi keluar dari gereja, menuju dunia yang penuh misteri dan rahasia. Ia tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, dan perjalanannya baru saja dimulai. Perjalanan yang penuh tantangan ini membawa mereka menuju pintu pertobatan,
dengan harapan dan doa yang membawa cahaya. Sebuah kisah tentang perubahan, keimanan, dan penebusan yang menginspirasi kita semua.